Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Hurni Bahudin. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dinamakan taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Nah, ini bapak taksonomi atau Carl van Linné. Nah, lebih dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Nah, ini foto atau gambar dari bapak taksonomi atau Carolus Linnaeus. Apa tujuan klasifikasi makhluk hidup? Nah, tujuan klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tahapan klasifikasi. 1. Identifikasi makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri, bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, ini klasifikasi sederhana. Nah, sama tadi ada morfologi, anatomi, fisiologi, habitat, dan jenis makanan. Habitat itu adalah tempat hidup atau tempat tinggal. Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Nah, di sini semakin banyak memiliki persamaan ciri antara makhluk hidup, maka semakin dekat kekerabatannya. Nah, bisa kita perhatikan di sini urutan takson pada makhluk hidup bisa diperhatikan urutan takson hewan dengan takson tumbuhan. Di sini ada takson hewan, ini urutan dari takson hewan mulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus dengan spesies. Sama dengan takson tumbuhan, mulai dari kingdom sampai spesies. Cuman yang membedakan antara takson hewan dengan takson tumbuhan di sini adalah kalau hewan menggunakan filum, nah kalau tumbuhan menggunakan divisi. Nah, ini sama juga urutan takson pada makhluk hidup. Nah, ini sama. Nah, semakin banyak anggotanya, berarti ini semakin banyak anggotanya, semakin sedikit kesamaan cirinya. Semakin sedikit anggotanya, semakin banyak kesamaan cirinya. Dua individu dinyatakan sejenis apabila persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Urutan takson pada beberapa makhluk hidup bisa kita lihat dalam tabel ini, ada tingkatan takson pada beberapa hewan. Terus di sini ada tingkatan takson pada beberapa tumbuhan. Nah, ini bisa kita lihat sendiri dalam tabel. Mulai dari kingdom sampai spesies, ini juga pada tumbuhan mulai dari kingdom sampai spesies. Cuman ingat yang membedakan di sini kalau hewan menggunakan filum, kalau tumbuhan menggunakan divisi. Nah, ini pemberian nama ilmiah. Nah, tata cara pemberian nama dikenal dengan istilah binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Dibuat oleh Carolus Linnaeus. Berdasarkan sistem tersebut, setiap spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan nama marga atau genus, dan kata kedua merupakan petunjuk jenis atau spesies. Nama ilmiah ditulis dengan huruf miring atau dengan garis bawah. Nah, ini ada contoh nama ilmiah pada tumbuhan dan hewan. Nah, di sini ada nama Indonesia dengan nama ilmiahnya. Ini tumbuhan. Nah, terus ini nama hewan. Ini nama ilmiahnya misalnya jagung, siamais, berarti dia menggunakan dua kata. Sia itu menunjukkan marga atau genus, mais itu menunjukkan spesies atau jenis. Sama dengan di sini hewan ada gajah, Elephas maximus berarti Elephas menunjukkan marga atau genus, maximus menunjukkan spesies atau jenis. Nah, ini. Nah, terus ada kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotom terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah seperti berikut.
Satu, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Nah, ini yang perlu dipahami dalam pembuatan kunci determinasi. Contoh cara membuat kunci determinasi. Nah, ini adalah kunci dikotom. Nah, di sini ada tumbuhan. Nah, ada beberapa tumbuhan yang kita kasih masuk. Ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, terus di sini kita buat kelompok. Ada 1A, ada 1B. Karena tumbuhan ini ada yang berspora, ada yang tidak berspora. Ini yang dimaksud dia berlawanan. Nah, yang berspora itu adalah suplir, lumut. Yang tidak berspora itu ada jagung, kedelai, terung, melinjo. Terus di sini kita lihat masih ada 2 tumbuhan, berarti kita kelompokkan lagi menjadi 2A dengan 2B. Ada yang berbatang jelas berarti suplir, tidak berbatang tidak berbatang jelas berarti lumut. Di sini masih ada juga jagung, kedelai, terung, melinjo. Berarti kita kelompokkan menjadi 3A dengan 3B. Nah, biji tertutup dengan biji terbuka. Nah, biji tertutup termasuk jagung, kedelai, terung. Biji terbuka melinjo. Terus di sini masih ada jagung, kedelai, terung. Berarti kita kelompokkan lagi menjadi 4A dengan 4B. Berarti ada yang berkeping 2, ada yang berkeping 1. Yang berkeping 2 itu adalah kedelai, terung. Yang berkeping 1 itu adalah jagung. Nah, di sini masih ada 2 tumbuhan kedelai dengan terung. Berarti kita kelompokkan menjadi 5A dengan 5B. Ada berbunga kupu-kupu, itu adalah kedelai, berbunga trompet itu adalah terung. Karena di sini yang berkeping 1 tinggal 1 tumbuhan berarti tidak bisa lagi dikelompokkan. Terus di sini data pada diagram kunci dikotom, ini adalah kunci dikotom, jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. Nah, ini adalah kunci determinasi. Berarti ada 1A tumbuhan yang berspora dan seterusnya. Nah, misalnya suplir. Nah, suplir itu memiliki ciri 1A berarti tumbuhan yang berspora, baru kita lihat 2A berarti tumbuhan yang berbatang jelas. Dan seterusnya bisa kita lihat sendiri di sini. Ada apa di kunci determinasi. Nah, terus ini contoh juga membuat kunci dikotomi sederhana pada hewan. Nah, ada beberapa hewan yang kita kasih masuk di sini, baru kita kelompokkan sampai yang terkecil. Nah, ini sama dengan pada tumbuhan tadi. Contoh kunci determinasi. Nah, di sini ada tumbuhan padi. Nah, kita mau cari ciri-ciri dari tumbuhan padi tersebut dengan melihat kunci determinasi yang kita buat. Yang pertama, langkah identifikasi tumbuhan padi. Nah, kita lihat ciri padi itu yang pertama 1B. 1B itu berarti padi itu tidak berspora. Terus kita lihat 2A. Nah, ini berarti ada angka 2 di sini, berarti kita lihat 2A, berarti padi itu adalah berbiji. Ada angka 3, berarti padi itu adalah 3A, biji tertutup. Terus ada angka 4, berarti kita lihat 4, angka 4 di sini berarti 4B berkeping 1 atau monokotil. Nah, bagaimana? Gampang kan untuk membuat kunci determinasi atau kunci dikotom? Nah, ini ada tugas atau evaluasi kita bisa diperhatikan tugas. Nah, ini pertama, amatilah tanaman yang terdapat di sekitar sekolah atau rumah. Kamu amati bagian daun, batang, dan akar bila memungkinkan, misalnya kacang tanah, jagung, rumput. Nah, ini nomor 2, 3, sampai 4. Nah, ini bisa diisi dilengkapi. Sekian. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.